Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran dari Bimbel Strategis. Silakan kalian siapkan buku galaksinya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang alat optik. Fisika 10 di kelas 8. Alat optik ini akan membahas tentang lup, kemudian mikroskop, dan teropong. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Rizky. Silakan kalian siapkan bukunya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang lup. Pasti sebelumnya kalian tahu kan bagaimana bentuk lup? Lup itu nama lainnya adalah kaca pembesar. Lup ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Bendanya ini akan diletakkan di antara titik pusat optik dan titik fokus lensa. Atau nama lainnya adalah sering kita sebut S0, bendanya, S0 itu benda ya, lebih kecil daripada fokusnya. Ini maksudnya letak bendanya lebih kecil dibandingkan dengan titik fokus. Itu ciri dari penempatan benda menggunakan lup. Kita perhatikan gambarnya. Ini menggambarkan benda jika dilihat menggunakan mata langsung tanpa menggunakan lup. Bendanya itu akan terlihat seperti ukuran aslinya tanpa diperbesar. Tapi di gambar kedua, kalau kita menggunakan lup, gambarnya terlihat lebih besar. Ya, bisa dilihat di sini ada garis putus-putus dan terlihat bentuknya lebih besar dibandingkan yang aslinya. Ini menandakan bahwa pada saat kita mengamati benda menggunakan lup, yang kita lihat nanti bendanya akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Kita lanjut lagi. Di lup, ya, ada istilah yang harus kalian pahami, yaitu daya akomodasi. Apa sih daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk menyesuaikan letak bayangan benda pada jarak yang berbeda tepat pada retina. Jadi, daya akomodasi ini bagaimana caranya? Mata akan memfokuskan suatu benda supaya terlihat jelas nih pada retina. Daya akomodasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum adalah jarak titik dekat mata yang maksimum. Jadi dia akan terlihat dengan jelas kalau bendanya ini didekatkan dengan mata atau misalnya dengan alat bantu menggunakan lensa. Jadi kalau bendanya didekatkan dengan lensa, itu akan terlihat dengan jelas. Kita perhatikan gambarnya. Nah, akomodasi maksimum ini bendanya didekatkan dekat dengan lensa. Hasilnya, bendanya ini akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Itu untuk akomodasi maksimum. Tapi, kalau untuk yang tidak akomodasi itu artinya kemampuan mata untuk melihat jarak terjauh secara maksimal. Jadi, titik jauhnya itu maksimal. Gambarnya seperti ini. Bendanya diletakkan di titik fokus. Dilihat di sini, tidak terbentuk bayangan. Tidak terbentuk bayangan maksudnya apa? Maksudnya ini kita dapat melihat benda dengan dari jarak terjauh itu masih terlihat bendanya dengan jelas. Itu tidak akomodasi. Atau istilah lainnya tidak akomodasi ini biasa dipakai untuk mata normal. Jarak mata normal itu tergolongnya tidak akomodasi. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Kemudian di loop ini ada rumus-rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalau bendanya ini tidak akomodasi, dilihat secara tidak akomodasi, berarti rumus perbesarannya, rumus M-nya ini adalah SN per F, ya. Kemudian kalau yang akomodasi maksimum, rumusnya adalah ini, sama seperti tidak akomodasi, hanya ditambah dengan 1, itu perbedaannya. Pasti kalian juga
mudah untuk memahaminya karena perumusannya hanya ini aja, gitu ya. Nah, kita lihat keterangannya di sini. Kalau M ini untuk perbesaran loop, F-nya jarak fokus, SN ini jarak mata normal, nilainya sudah ada 25 cm. Jadi kalau di soalnya tidak dikasih tahu nih, SN-nya berapa, sedangkan rumusnya menggunakan SN, ya udah, berarti nilainya adalah 25 cm. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Alat optik yang kedua adalah mikroskop. Pasti kalian tahu bentuk mikroskop seperti apa, gitu ya. Ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, gitu. Biasa digunakan untuk meneliti sel-sel, gitu ya. Nah, ini bentuk bayangannya nih dari mikroskop. Ibu jelasin ya. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa. Ada lensa objektif dan lensa okuler. Dua-duanya menggunakan lensa cembung. Nah, cara kerjanya seperti ini. Benda diletakkan dekat dengan lensa objektif. Kemudian akan membentuk bayangan. Ya, ini tuh jalan sinarnya. Akan membentuk bayangan. Bayangan yang dihasilkan adalah seperti ini, dari lensa objektif. Kemudian, bayangan yang dihasilkan dari lensa objektif akan dibiaskan melewati lensa okuler, akan dibiaskan melalui lensa okuler. Setelah dibiaskan, akan membentuk ini nih. Perhatikan ini garis-garis yang putus-putus ini, kemudian ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran aslinya, ya. Garis yang putus-putus ini adalah bayangan akhir dari mikroskop. Bayangan akhir dari mikroskop menggunakan lensa okuler, gitu ya. Kalau kita simpulkan, berarti sifat bayangan lensa objektif yang ini, berarti bayangannya ini kan, yang SOB aksen ini, bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Itu dari lensa objektif. Tapi kalau bayangan dari lensa okuler, yang ini, maya terbalik diperbesar. Kenapa terbalik? Karena dia berbeda dari bendanya. Benda aslinya kan ini, sedangkan bayangan akhirnya yang mana ini kan, yang bawah. Ini terbentuk dari siapa? Dari sini, gitu ya. Kalau dilihat dari ini, bayangan akhirnya adalah sama kan? Arahnya sama, tapi kalau dibandingkan dengan ukuran bendanya, dari posisi bendanya, dia pasti akan terbalik dari benda aslinya, gitu ya. Kalau ditanya bayangan akhir dari mikroskop, berarti yang ini, maya terbalik diperbesar, ya. Kemudian kita perumusan untuk mikroskop. Mikroskop ini perumusannya ada banyak ya, ada beberapa, karena kan yang seperti kalian lihat tadi, dia ini menggunakan dua lensa, objektif dan okuler. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama, kalian harus mencari MOB. MOB adalah perbesaran objektif. Ya, kalau di cermin dan lensa, untuk mencari M itu cukup jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Karena ini mikroskop, dan ini adalah lensa objektif, maka SOB aksen, jarak bayangan objektif dibagi dengan jarak benda objektif. Ini untuk MOB. Kemudian, nah, di mikroskop itu ada dua kondisi lagi. Tak akomodasi. Ini rumusnya. Rumusnya sama seperti loop. Hanya yang membedakan adalah ini ada oka. Oka itu apa? Okuler. Jadi untuk mencari MOB, ini rumusnya, tapi kalau MOK, nanti kalian lihat kondisinya, tak akomodasi atau akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum sama ya, tinggal ditambahin 1. Kemudian, nah, mikroskop ini yang ditanya adalah perbesaran total. Ini rumusnya. MOB dikali MOK. Jadi kalian cari dulu MOB-nya, kemudian cari MOK-nya, tergantung soalnya ya, maunya yang mana, tak akomodasi atau akomodasi maksimum. Kemudian kalian kali yang tadi, oke? Sekarang kita lihat keterangannya. Di sini ada MOB, MOK, SOB,
SOB aksen gitu ya. Nah, kalau OB berarti objektif, kalau OK berarti okuler. Tapi kalian harus hati-hati, kalau di sini MOK, berarti di bawahnya harus pakainya FOK, jangan FOB gitu. Ini pun juga sama ya. Seperti itu, harus lebih teliti. Mudah dipahami ya. Kita lanjut lagi. Kemudian, alat optik yang ketiga adalah teropong. Ya, teropong ini terbagi menjadi dua jenis, ada teropong bias dan ada teropong pantul. Teropong bias ini banyak macamnya, ada teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma gitu ya. Tapi yang akan kita bahas adalah teropong bintang. Teropong bintang ini menggunakan dua lensa cembung. Gambarnya seperti ini, sama seperti mikroskop. Kalian perhatikan di sini yang warna hijau yang lurus itu bendanya, kalau yang putus-putus adalah bayangannya. Bayangannya pun sama seperti mikroskop, yaitu maya terbalik diperbesar. Itu untuk teropong bintang. Tapi kalau untuk teropong pantul, ini hanya menggunakan satu lensa cembung. Tapi pembeda yang lainnya adalah menggunakan cermin datar dan cermin cekung gitu ya. Teropong pantul ini istilah lainnya adalah teropong astronomi untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Kalau di buku kalian itu adalah contohnya teleskop Hubble gitu ya. Kemudian untuk teropong perumusannya seperti ini. Ada yang tidak akomodasi sama seperti mikroskop dan loop. Rumusnya seperti ini. Perbesaran sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Yang membedakan adalah D. D ini adalah panjang teropong. Panjang teropongnya itu fokus objektif ditambah dengan fokus okuler ya, seperti ini. Kalau untuk akomodasi maksimum, nah FOK, ini FOK-nya kalian ganti menjadi SOK. Jarak okuler, jarak benda okuler. Dan untuk panjang teropongnya juga sama, FOK-nya ditambah dengan SOK. Itu perbedaannya ya. Dan ini keterangannya. FOB berarti lensa objektif, FOK berarti fokus lensa okuler, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas gacoannya. Di sini Ibu tidak akan membahas semuanya, hanya Ibu pilih beberapa soal aja ya. Kita mulai dari nomor 4. Seorang tukang arloji mempunyai titik dekat 50 cm saat menggunakan loop dengan mata akomodasi. Tukang arloji ini memperoleh perbesaran 5 kali kekuatan loopnya berapa. Nah, sekarang kita lihat rumusnya ya, yang dikasih tahu. SN 50, SN itu apa? Titik dekatnya 50 cm, itu kita anggap sebagai SN. Yang kedua adalah perbesarannya 5 kali. Kemudian yang ditanya adalah P, kekuatan loop. Kita jawab di sini ya. Lihat di sini, ini adalah mata akomodasi, artinya akomodasi maksimum. Berarti rumusnya untuk mencari P 100 per F. Nah, untuk akomodasi, kita cari dulu nih F-nya menggunakan rumus perbesaran bayangan. Pakai dengan menggunakan rumus mata akomodasi. Nah, kalian tinggal masukin aja angkanya. M-nya 5, SN-nya 50, kemudian fokus ditambah 1. Ini kan tinggal pindah ruas ya. Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 50 per F. Gitu. Ya, bisa kan? Nah, F-nya adalah 50 per 4. Setelah dapat F-nya, kalian menggunakan rumus ini. Tinggal dimasukin aja. Nah, 100 per F. F-nya 50 per 4. Jangan sampai salah cara mengerjakan ini. Kalau mengerjakan pembagian pecahan, 4-nya kalian kali dengan 100. Jadi, hasilnya adalah 400 dibagi dengan 50. Berapa jawabannya? 8 dioptri. Jadi, jawabannya yang D. Nah, soal selanjutnya akan kita bahas adalah nomor 5. Seorang siswa berpenglihatan normal, jarak baca minimumnya 25 cm, mengamati benda kecil memakai loop dengan akomodasi maksimum.
Kemudian benda itu berada 10 cm di depan loop, maka perbesarannya berapa? Kita tinggal tulis di sini SN-nya 25 cm dan ada S0-nya 10 cm. Yang ditanya adalah M. Nah, kita tinggal jawab nih, pakai rumus ini ya. Kenapa? Karena dia adalah akomodasi maksimum. F-nya belum ada nih dari soal. Kalian cari dulu F-nya menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, ini kan ada SI nih. SI-nya yang mana? SI itu sama dengan SN. Sama seperti jarak bayangan. Gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Nah, kenapa ini negatif? Kenapa? Karena ingat, di loop adalah bayangannya maya. Ya, negatif karena dia maya. Gitu. Kalian tinggal kerjain aja. Di sini KPK atau penyebutnya disamakan. Didapat adalah 50. Tinggal dikerjakan. 5 dikurangi 2, 3/50. Karena kita butuhnya fokus, ini tinggal dibalik aja. 50/3. Setelah itu, kalian masukkan ke rumus perbesaran bayangan. SN per F ditambah 1. SN-nya 25, F-nya 50/3. 3-nya kali dengan 25, kemudian dibagi dengan 50. Hasilnya 75 dibagi 50 ditambah 1. 1,5 ditambah 1, 2,5. Ini hasilnya ya. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya adalah nomor 10. Ibu loncat ya, ibu langsung ke soal yang mikroskop. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif dan okuler berturut-turut 10 mili dan 4 cm. Nah, bendanya ini diletakkan 11 mm di depan lensa objektif, maka perbesarannya untuk mata normal tak akomodasi itu. Mata normal tak akomodasi. Kita tulis yang dikasih tahu. FOB, fokus objektifnya 10 mili, kemudian FOK-nya 4 cm, ini biar nggak bingung, nanti perhitungannya mending kita ubah semuanya menjadi milimeter. Kemudian jarak bendanya 11 mili. SN, di sini kan tidak ada SN ya, tapi dia sebutkan mata normal, berarti SN-nya adalah 25 cm, kalian ubah menjadi milimeter. Yang ditanya adalah M total. Kalau mikroskop pasti yang ditanya adalah M total. Kalian tinggal cari satu-satu. M total adalah MOB dikali MOK. Nah, untuk mengerjakan MOB, kita kan butuh SOB aksen dibagi dengan SOB, ya, jarak bayangan lensa objektif. Ini hanya ada SOB. Kalian cari dulu menggunakan rumus ini, ya. Tinggal dimasukin angkanya. SOB seperti ini ya, biasa ya. Kemudian masukin angkanya, FOB-nya 10, SOB-nya 11. Penyebutnya adalah 110. Kalian bagi 10 hasilnya 11, 110 dibagi 11 hasilnya 10. Tinggal dikerjakan. Kemudian kita balik nih, kita kan butuhnya SOB aksen, 110. Baru kalian cari MOB menggunakan rumus ini. SOB aksennya sudah ada, 110, SOB-nya 11 ya. Hasilnya adalah 10 kali, ini baru MOB. Kemudian kalian cari MOK. Karena dia tak akomodasi, maka rumusnya hanya ini ya, SN per FOK. SN-nya 250, FOK-nya 40. Jadi MOK-nya adalah 6,25 kali. Setelah sudah didapat keduanya, baru cari M total. MOB dikali dengan MOK. 10 dikali 6,25. Jadi hasilnya 62,5. Ya, ini stepnya banyak. Tapi kalian diurutin aja satu-satu yang dibutuhkannya apa, kerjain satu-satu, baru nanti ke perhitungan akhirnya, gitu ya. Soal selanjutnya, itu ibu langsung ke nomor 20 tentang teropong. Teropong bintang memiliki perbesaran anguler 10 kali jika jarak titik api atau titik fokus itu ya, maksudnya 50 cm, panjang teropongnya berapa? Tinggal ditulis aja perbesarannya 10 kali,
FOB-nya, ini kan objektif 50 cm. Yang ditanya adalah D, panjang teropong. Kita tinggal jawab, ini rumusnya, D itu kan FOB ditambah FOK. Tapi FOK-nya belum ada nih, kalian cari dulu menggunakan rumus ini. FOB dibagi dengan FOK. Ya, tinggal dimasukin aja angkanya, M-nya 10, FOB-nya 50. Kalian cari FOK. FOK-nya 50 dibagi dengan 10. FOK-nya kita dapat 5 cm. Setelah dapat FOK, kalian tinggal masukin ke rumus ini. Ya, FOB-nya 50, FOK-nya 5. Jadi jawabannya adalah 55 cm. Yang D. Gampang ya untuk yang teropong. Oke, soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 21. Ini adalah soal esai. Ya, soalnya adalah suatu kaca pembesar yang berfokus 12 cm digunakan untuk mengamati selembar perangko. Berapakah jarak lensa dari perangko agar pengamat dapat mengamati perangko jika tak akomodasi dan akomodasi? Kita tulis ya. F-nya fokusnya 12 cm, hanya ini yang dikasih tahu ya di soal. Kemudian ditanya adalah S0. Kenapa S0? Karena di sini ada kata-kata perangko. Perangko itu bendanya. Maka yang ditanya adalah S0, jarak perangkonya. Tak akomodasi dan akomodasi. Kita jawab satu-satu. Yang A. SI-nya sama dengan tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dia ini tak akomodasi. Ingat ya, kalau diakomodasi, tak akomodasi itu memiliki jarak titik terjauh maksimum. Berarti jadi bayangannya itu tak hingga. Gitu ya. Nah, tinggal kita cari menggunakan rumus ini. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. F-nya 12, SO yang ditanya, ditambah 1/tak hingga. Nah, ini hasilnya. 1/12 sama dengan 1/S0. 1/tak hingga itu nilainya 0. Ya, nilainya 0, jadi nggak usah ditulis di sini. Nah, kita butuhnya S0, ini tinggal dibalik aja, S0-nya 12 cm. Ini untuk tak akomodasi, yang poin A. Jawabannya ini ya. Yang B. Di soal dikasih tahu, SI-nya 30 cm, berarti ini yang kita pakai. Rumusnya sama, 1/SO ditambah 1/SI. Kemudian, nah, kenapa di sini tiba-tiba menjadi negatif? Ingat, ini apa? Kaca pembesar. Kaca pembesar itu kan sama seperti loop. Loop itu punya bayangan maya. Kalau maya, berarti SI-nya negatif. Gitu ya. Mudah dipahami kan sampai sini? Lanjut ya. Kita butuhnya 1/SO. Ini tinggal pindah ruas. 1/SO sama dengan 1/12 ditambah 1/30. Samakan penyebutnya adalah 60 bagi 12, 5, 60 bagi 30, 2. Tinggal dikerjakan, 7/60. 60 dibagi 7 hasilnya berapa? 8,57. Ini jawaban untuk yang A. Jawaban untuk yang B. Untuk mata akomodasi maksimum. Gitu ya. Oke, soal terakhir yang Ibu bahas adalah nomor 22. Panjang suatu teropong bintang adalah 210 dan memiliki lensa objektif dengan kekuatan setengah dioptri. Hitunglah kekuatan lensa okuler dan perbesaran teropong. D-nya 210, kemudian sini ada POB, kekuatan lensa objektif setengah dioptri. Yang ditanya adalah POK, kekuatan lensa okuler, dan M, perbesaran teropong. Kita jawab ya. Ingat, rumus kekuatan lensa adalah 100/F. Ya, berarti kalau POK 100/FOK gitu. Sebelum ke menghitung POK, kalian harus cari ininya dulu, FOB. Kenapa mencari FOB? Karena ini salah satu langkah untuk mencari FOK, ya.
pakai rumus ini. 100 dibagi dengan POB. Ini dari mana? Dari sini ya, tinggal ditukar aja. Tinggal masukin angkanya, 100 dibagi setengah. Pembagian seperti ini sama aja seperti 2 dikali dengan 100. Jadi FOB-nya 200 cm. Setelah dapat FOB, kalian cari FOK menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus D. Ya. Nah, kita dapat nih FOK-nya. FOK-nya adalah 10 cm. Setelah dapat FOK, baru kalian menggunakan rumus ini. Ya. Tinggal masukin aja angkanya, 100 dibagi 10, berarti POK-nya adalah 10 dioptri. Itu jawabannya. Untuk yang nomor A. Sekarang yang B. Perbesaran, rumusnya FOB dibagi dengan FOK. FOB-nya 200, FOK-nya 10. Jadi perbesarannya adalah 20 kali, gitu ya. Itu soal-soal yang sudah Ibu pilih yang dirasa sulit untuk dikerjakan. Sisanya itu kalian latihan lagi di rumah. Silakan dikerjakan sesuai dengan urutannya. Apa yang dibutuhkan, kalian cari dulu satu-satu. Semoga bisa dipahami. Nah, ini jawaban yang belum sempat kita bahas. Dari nomor 1 sampai nomor 20. Jawabannya Ibu tulis ulang, PG-nya. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dicocokkan dengan jawaban ini ya. Kalau yang esai kan tadi sudah kita bahas gitu. Selamat mengerjakan gitu ya. Semoga kalian bisa memahami nih materi tentang alat optik. Dari teorinya sampai gacoannya. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, buat kalian nih siswa lanjutan yang belum daftar di strategis, ayo segera daftar karena masih ada diskon 30% sampai dengan 30 April 2020. Kita tunggu ya, kita akan belajar bareng, seru-seruan bareng, pokoknya seru deh. Tetap semangat, ditunggu di strategis. Nah, cukup sekian ya pembelajaran alat optik dari Bu Rizky. Semoga kalian paham dari teorinya, gaco-gacoannya gitu ya. Silakan kerjakan sisanya di rumah. Kemudian tetap semangat belajarnya, tetap di rumah saja. Ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.